kabarnya hari ini? Ketemu lagi kita di Cerita Alumni, tempat dimana para alumni untuk sharing bersama kita pada Dinusian. Bagaimana nih perjalanan karirnya setelah lulus dari Universitas Dian Nuswantoro sampai dengan saat ini. Dan di episode hari ini, tentu Cerita Alumni memiliki cerita menarik ya dari alumni Fakultas Ilmu Komputer jurusan Desain Komunikasi Visual kali ini. Ada Kak Dio Krisnanda. Halo, selamat sore Kak. Halo Kak, Gimana kabarnya hari ini Kak? baik sekali. Baik, oke. Ini Kak Dio dari angkatan 2019. 2019. Oke, nah sekarang berprofesi sebagai entrepreneur bisnis ice crime. Ini bacanya gimana Kak? Ice crime. Oh, ice crime, bener. Sama Bener. konten kreator. Iya, benar. Ini kalau ngomong-ngomong soal konten kreator ya Dinusian ya, ini tuh salah satu profesi yang lagi happening juga Ya, di bener. era sekarang. Bener nggak Kak? Yang gampang sih Kak. Lumayan gampang juga sih. Dan ini kan juga relevan ya, bisa dibilang dengan background dari Kadio yang dulunya sebagai di cafe, pasti Yeah. udah nggak terlepas sama yang namanya edit. Bener. Bener ya Kak Siap, ya? bener. Desain Yeah. gitu ya, bener. Nah, ini kesibukannya Kadio sekarang apa nih? Kalau aku kesibukan ya sehari-hari paling yang ngurus ada usaha jual es krim di daerah Tembalang. Sama ada juga burger, hotdog gitu juga Kak. Jadi ada 2 brand. Oh, berarti bisnisnya ada di Tembalang. Tembalang. Oh, di mananya nih Kak? Di Jalan Jatimulyo. Jatimulyo. Nah, ini buat dekatnya Dinusia nih yang mau mungkin belum pernah nyobain juga ya Kak. Bisa, atau ada Instagramnya mungkin Kak? Instagramnya ada di Ice Cream sama Big Frank. Oke, di situ nanti bisa dicek. Mungkin kalau kepo nih seperti apa, atau bisa langsung datang juga ke Tembalang ya Kak ya. Oke, siap. Oke, nah ini kan kalau bisa dibilang konten creator nih fleksibel juga ya. Fleksibel Waktunya ya, banget, Kak, bener fleksibel ya? banget. Kalau Kak dia nih hobinya apa kalau boleh tahu? Kalau hobi aku sebenarnya di otomotif Kak, hobi Oh, otomotif. otomotif. Mm. Jadi aku pun konten selain ya apa ya, konten juga di otomotif juga sebenarnya, otomotif tapi lebih ke yang klasik-klasik, yang jadul. Klasik kayak Vespa Vespa, gitu-gitu. terus ya mobil-mobil tua gitu-gitu Kak. Oh, berarti kontennya Kak dia nih seputar Seputar klasik-klasik gitu. Jadi awal tuh aku mulai konten tuh dari itu kaset pita. Aku dulu tuh suka nyetel kaset pita, nah koleksi kaset pita kan. Jadi tuh aku setel di sosmed gitu-gitu dan rame. Akhirnya dari situ mulailah Dilanjut dilanjut gitu ya? di itu konten di TikTok gitu. Awalnya pas kapan itu Kak? Dari pas sekolah mungkin atau pas kuliah? Kalau konten itu mulai waktu kuliah. Oh, pas Waktu kuliah. kuliah. Kebetulan dulu waktu kuliah kan juga gondrong kan. Gondrong Ini jadi juga masih sedikit. masih lumayan. Dulu gondrong banget. Oh, dulu bener Dulu gondrong. Dulu sepundak bawah gitu kayaknya. Oh, itu gondrong. Waktu kuliah dulu. Akhirnya kan orang lihatnya wah pas nih musik-musik lawas sama gondrong kan juga lumayan kita jadul kan, kelihatan Udah jadul kan. apa ya? Kayak pasangan Ya serasi gitu gitu. ya Kak ya. Akhirnya rame di situ. Oke, jadi memang nggak terduga ternyata dari stylistnya sehari-hari, terus juga hobi, Iya. ternyata kok buat konten jadi bikin rame. Bener. Gitu ya. Oke, nah ini setelah lulus dari Udinus ini Kak Dio langsung bekerja apa atau bagaimana Kak prosesnya? Kalau lulus itu aku sebenarnya aku tuh udah mulai di kreatif tuh dari SMA sebenarnya. Jadi SMA aku udah motret, ngambil job fotografi, videografi gitu. Terus akhirnya karena mau kuliah kan, akhirnya aku ambil DKV biar agak nyambung lah, biar agak nyambung ke DKV. Terus setelah lulus pun masih ngelanjutin itu foto-foto, video. Terus akhirnya kok aku akhirnya nyoba buat bikin usaha. Oh, kalau usahanya dari kapan itu Kak? Usaha itu aku dari lulus kuliah Kak. Oh, lulus kuliah. Lulus kuliah tahun 2023 2024 gitu Kak. Oke, berarti dari lulus kuliah akhirnya kepikiran kayaknya nih habis lulus enaknya buka bisnis. Ya. Nah, kenapa nih kok kepikirannya buka bisnisnya namanya ice cream itu sendiri? Kalau es krim tuh sebenarnya karena aku tuh dulu sering lihat kayak pedagang-pedagang es krim yang naik motor kan kadang suka tipu kan. Ice cream jadi ice cream, jadi ice crime gitu kan banyak kan. Bener-bener. Wah, kayaknya lucu akhirnya aku pakai nama itu. Terus dan juga aku dapat tempat dulu tuh di pasar Kak. Jadi di pasar Sampangan. Oh, pasar Sampangan. Jadi itu tempat juga apa ya? Ya bekas ya pasar kan biasanya orang kan identik dengan
ada copet gitu-gitu kan. Lah Iya, akhirnya buka karena kan mm, rame ya. aku taruh nama ice cream. Cuma dengan konsep yang warna-warni. Jadi tetap ada karakternya dari kucing, cuma dia tuh kayak kucing yang jahat gitu loh. Dia suka nyuri es krim gitu. Aku branding kayak Ada gitu. tokoh kartun ya kak ya. Ya, Kalau nggak salah yang kucingnya smile itu kayaknya Heeh. fantasi itu apa namanya dulu pak judulnya itu. Oh gitu, Gitu. berarti awal mulanya ya. ya. Terus kepikiran milihnya jual es krim tuh karena apa? Karena aku mikir di Semarang untuk brand es krim sendiri yang anak muda banget kayaknya masih jarang. Yang orang datang beli es krim sambil nongkrong kayaknya masih belum Biasanya ada kalau malah. sekarang kan kopi. Kopi Iya, dari itu dulu kan bang, kopi tuh terus. benar-benar luar biasa Bener. banget ini. Aku mikir kopi kayaknya bakal kalah deh sama yang lain dengan modal yang masih dikit lah. Dulu kan masih dikit modal kan. Jadi ya yang modal dikit lucu-lucu apa ya buka es krim gitu. Dan Rintis ya kak ya. ya dan akhirnya lumayan lah. Akhirnya lumayan antusiasnya lumayan banyak. Karena di Semarang juga masih sedikit kan untuk es krim itu. Karena sekarang tuh kalau bisa dibilang pasarnya kan banyak saingannya udah kopi-kopi ya. bener, Bahkan Kak. di sekarang yang terkenal di Gajah Mada Ya, udah terkenalnya tuh deretan kopi semua. kopi semua bener. Terus apalagi sekarang juga eh era-eranya yang centil-centil kayak gitu-gitu kan itu juga masuk nih ke bisnisnya kakak ya. Bener. Es krim lucu-lucu gitu. ya. Nah ini kan berarti kakak juga yang koordinir konten-konten dari bisnis kakak sendiri atau enggak? Ya, kalau konten aku sendiri yang pegang buat konten. Pegang. Dari desain terus branding gitu-gitu aku pegang sendiri. Ini kan tadi kan jualannya di Tembalang. Tembalang. Nah kalau di sekitaran Udinus gini ada nggak kak? Yang Udinus nih aku belum Nah ada. ini bisa nih kak. Bisa, Next boleh, ya, bisa. bener. Karena ini kan juga tempatnya anak-anak mahasiswa juga ya Iya, bisa bener. nikmatin es Iya. krim. Itu kan kalau di atas sama ada di bawah. Terus Iya. ada juga kan yang Aku gerobakan juga pakai ada yang itu pakai jadi kayak mobil roda 3 kayak bajai. Kita pakai bajai gitu. yang bisa keliling gitu. Cuma itu kalau yang bajai kita yang brand Big Frank-nya. Jadi brand Big Frank tuh kita jual hotdog, burger gitu-gitu Kak. Oh iya. Jadi yang muter itu. Oke banget tuh buat kalau sarapan. Ya benar, Gitu ya, benar. Kak, ya. Kalau Itu aku buka jam berapa biasanya? kalau itu lebih aku masih ikut-ikut coffee shop. Jadi kayak misalnya ada event di coffee shop, aku berangkat pakai itu gitu. Oh benar. Jadi ada foodnya, terus sama ada drinknya juga gitu ya. benar. Jadi bisa balance. Ya benar. Oke juga nih kak. Oke Dinusian, ini seru banget ya pembahasan kita seputar dari bisnisnya Kadio. Tentunya masih akan berlanjut nih seperti apa sih masa perkuliahan Kadio dulu. Jadi Dinusian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Halo Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni. Kadio tadi kan punya bisnis dari Iya. es krim itu sendiri. Nah ini kan pasti kan dalam menentukan produk, terus juga menu-menu dan lain-lainnya lah intinya. Itu kan pasti ada kesulitan-kesulitan tersendiri nih Kak. Iya. Kira-kira gimana nih Kak? Kalau dari produk aku tetap minta bantuan sama yang lebih profesional lah. Aku kan juga ada teman, dia juga lulusan dia juga dulu Udinus juga. Oh iya. Jadi kita kerjasama, dia yang bikin produk, aku yang branding gitu. Oh, jadi kolaborasi. Kolaborasi, Oh bener. iya bener-bener. Bener, kayak Kadang kan expertnya di bidang apa nih kita bisa bener. kolaborasi Iya. sama teman. Nah ini perlunya relasi juga ya. Relasi, Kak, ya? bener. Bener, berarti memang kalau kuliah di Udinus dengan relasi yang ada ini juga membantu untuk pekerjaan Membantu banget. sekarang. Aku dapat teman-teman kerjaan dan lain-lain tuh biasanya dari Udinus juga. Kayak ternyata dia orang Udinus, ketemu di kampus, dia bisa apa, akhirnya kita kolaborasi di situ. Collab lah gitu ya. Bener. Nah selama kuliah kegiatan yang mendukung lain misalnya pernah magang juga atau enggak? Kalau magang aku sempat magang ya di coffee shop juga. Di coffee shop aku magang buat dia mempelajari buat sosial media itu gimana, promosi gimana. Akhirnya aku magang di cafe gitu-gitu. Kalau di kampus tuh biasanya aku dulu tuh ya sama teman-teman kadang kan di cafe kan tiap angkatan pasti ada pameran, bikin pameran gitu-gitu. Aku juga Iya. sering ikut-ikut gitu. Oh
kamera, suka kayak gambar gitu-gitu, suka. Jadi apa yang dipelajarin tersalurkan juga ya. Bener banget. Kira-kira yang paling berkesan nih selama menjadi mahasiswa DKV dulu pas kuliah apa nih, Kak Dio? Paling berkesan karena aku emang suka apa ya? Karena mungkin sesuai passion juga kan. Jadi akhirnya kuliah tuh seneng. Bener. Apalagi teman-teman kadang kan kuliah tuh kayak stylenya lucu-lucu. Kan di kafe biasanya kan lucu-lucu pakai Bener Kak, yang di FIK tuh rata-rata gokil-gokil sih. stylenya kadang tuh lucu-lucu aneh-aneh gitu loh Kak. Jadi kadang di kampus ada yang ya macam-macam, nggak yang kelihatan kuliah-kuliah banget. Iya, berani Jadi mengekspresikan dirinya bener dari kayak style dulu gitu ya. kampus ada yang gondrong, ada yang apa kayak rantai-rantai ya Pak, lucu-lucu lah, ada yang warna-warni. Jadi setiap orang itu ada ciri khasnya masing-masing. Jadi kayak kuliah tuh ya kayak main akhirnya gitu. Karena DKV ini kan memang seni ya arahnya Iya, ya. Nah, arahnya terus dari orang-orangnya juga dengan style yang unik-unik. Unik-unik, Itu kan bener. juga bagaimana caranya seseorang untuk apa ya, memperlihatkan seninya juga. Iya bener. nggak Jadi kalau kuliah tuh kayak wah seru, kayak setiap berangkat tuh kayak wah aku pakai Excited, jadi baju apa nih gini-gini, jadi malah seru sendiri gitu loh. Gitu. jadinya semangat ya. Semangat banget. Besok pakai outfit apa ya? Jadi kayak sekolah tuh kuliah tuh malah kayak nongkrong lah, jadi seru. Terus dosen-dosennya juga asik-asik, kayak gak ada yang ngekang banget, gak boleh pakai ini, semuanya santai banget. Sangat menghargai seni juga Bener. bagaimananya gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal dosen, ada nggak dosen favorit dari Kak Dio? Semua mungkin bisa dibilang favorit ya Kak ya, tapi yang paling susah dilupakan sampai sekarang nih. Paling inget ya Pak Andang sih. Pak Andang, siapa tahu Pak Andang nonton, halo Pak Andang. Tuh Itu ngajar apa Kak di Kedai Cafe? tuh dulu apa ya? Dulu nggak salah tuh aku lupa namanya malah. Pokoknya tuh aku inget banget tuh kuliah aku garis-garis. Aku lupa namanya malah. Oh, itu. Apa ya? Apa namanya aku lupa sih. Oke. Nah, Cuma serunya karena di pas kelas tuh kayak jadi apa ya? Wah, jadi yang paling mikir tuh kelas itu gitu loh. Yang lain tuh jadi biasa yang paling mikir tuh kelasnya Pak Andang itu. jadi kayak, lebih menguras pikiran untuk ngerjain soalnya sesuatu ada itu. yang ngitung-ngitung gitu. Oh, kalau di cafe kan juga biasanya ada yang apa tuh akhir dari biasanya kalau di FIK itu ada pameran-pameran. Iya pameran bener, Itu pameran. juga ya Kak ya? Iya juga ada Itu pameran pas juga. apa itu Kak biasanya? Itu tugas akhir TA. Bener, tugas Itu akhir kan pasti pameran. semuanya kayak gitu, wajib. Semuanya wajib tugas akhir. Jadi bikin apa ya? Skripsi terus TA gitu loh, Kak. Nah, kalau dari setiap pembelajaran di kampus, di DKV khususnya, yang paling apa ya, kayak berkesan banget buat Kak Dio apa? Nah, apanya tadi? Dalam misalnya pembelajaran di kampus ini kan pasti ada praktek atau mungkin teori. Nah, yang paling berkesan tuh buat Kak Dio prakteknya atau apanya? Mungkin Prakteknya. Jadi tuh dulu kan sering apa ya? Sering kita jalan-jalan, misalnya sama dosennya ke Lawang Sewu, ke Kota Lama buat gambar langsung. pernah ya Kak gitu? Pernah, dulu sering banget gitu. Jadi kayak paling seru tuh pas itu. Jadi kita rame-rame muter Tugu Muda kemana, kita bawa buku gambar, kita gambar gitu. Seru banget sih. Oh, jadi ngelihat objeknya secara langsung. Langsung gambar langsung. digambar langsung gitu. Gitu. Itu paling seru sih menurutku. Jadi memang kalau misalnya pembelajaran teori doang tuh kadang juga boring Agak bosen, bener. Kalau dengan diimbangin kita gerak Praktek, mana deh. bener. Sekalian jalan-jalan juga kan. Iya, jadi kayak ada suasana yang bikin asik juga Iya nih. bener. Nah, tentunya kan tadi kan networking itu penting banget Penting ya Kak banget. ya. Nah, selama kuliah bagaimana Kak Dio membangun networking itu sendiri selain nongkrong nih sama teman-teman? Sebenarnya tuh ya tetap dari nongkrong. Jadi nongkrong ketemu akhirnya ngobrol, oh dari jurusan apa gini, kamu kesehariannya apa. Kan di kafe pun kan nggak semuanya suka gambar, ada yang dia di desain, ada yang di foto, ada yang mungkin kreatifnya tuh beda-beda. Jadi akhirnya dari situ mulai ngobrol, mungkin follow Instagram. Akhirnya sampai sekarang gitu, oh tahu ternyata dia fokusnya di sini. Akhirnya mulai kita hubungi lagi, mau nggak bantu, kita mau ada project apa. Jadi dari situ juga. Pokoknya sebenarnya lebih ke nongkrong sih. Awalnya nongkrong di kampus gitu. Kadang awalnya dengan misalnya follow-followan
kita kan jadi tahu live update-nya kayak Ya gimana. bener Terus di banget. saat kita punya ide apa, bisa nih kolaborasi sama Nah ini. bener banget, Itu salah satu membangun networking juga bener dari sering banget Kadio kayak ya. gitu. Iya. Selama kuliah di Udinus. Kuliah di Nah, Udinus. apa sih yang sulit banget dilupakan dari Kadio untuk Udinus selama kuliah sampai sekarang? Selama kuliah paling sudah dilupakan ya itu sih Kak. Bersama teman-teman. Iya sama teman-teman tuh kayak jadi kayak keluarga banget gitu loh. Jika tiap hari apa nongkrong mau ada kelas apa nggak ada pasti nongkrong di kampus terus kadang sampai malam kadang bikin acara kadang gambar bareng di meja batu bikin pameran itu sih yang paling Kebersamaan teman-teman bersama ya, Kak. teman-temannya Pasti kan seru-seru soalnya banget. sekarang kan udah pada sibuk masing-masing. Ya bener Terus jadi mungkin masih ada yang sering ketemu untuk main dan lain-lain Iya. untuk kerjaan, tapi kan pasti waktunya udah beda. udah beda Iya nggak ya. kayak dulu kan kayak pikirannya cuma Setiap waktu just bisa aja nih. kuliah nongkrong nah gitu Iya. terus Tapi sekarang sekarang udah ada udah kesibukan masing-masing. bener. Oke, Denusian, kita masih akan melanjutkan obrolan kita di cerita alumni hari ini. Denusian jangan kemana-mana, tetap di cerita alumni. Hai Denusian, masih di cerita alumni. Kadio, dalam membangun bisnis ini pasti kan ada salah satu yang bisa memunculkan keberanian nih. Nah, dari Kadio sendiri biar bisa berani nih kalau misalnya punya ide bisnis direalisasikan tuh kayak gimana? Biar berani. Tipsnya mungkin ya. Biar berani sebenarnya yang penting tuh cepet mulai. Jadi ya tetap harus dipikir kan. Cuma tetap kalau bisa secepat mungkin kita mulai. Terus apa ya? Ya modal nekat juga sih kalau sekarang itu. Karena kalau kita semakin lama mikir itu biasanya malah keduluan orang lain. Nanti gitu ya. Nanti-nanti. Kak. Kadang kalau agensi itu biasanya udah buat akun sosial medianya, baru coming soon dong, Coming terus soon lanjut. enggak lanjut kan bener. Makanya harus segera dimulai. Mau kayak gimana pun yang penting pelan-pelan dimulai lah. Gitu. Itu yang bikin konsisten Konsisten juga, juga ya, Kak, ya. gitu. Walaupun udah dipikirin nih idenya semateng apa, kadang tuh memang ide tuh banyak, Kak. Ide Tapi banyak. cara merealisasikannya Bener. kadang yang bikin sulit ya, Bener tantangannya di banget. situ. Nah, pasti kan di saat proses Kadio dari membangun bisnis nih sampai dengan sekarang, itu kan pasti ada tantangan tersendiri. Iya. Nah, gimana nih Kak tantangannya kira-kira? Tantangannya ya menurutku tantangan karena sekarang semakin banyak apalagi kan aku di konten kreator kan semakin banyak orang bikin konten nih sekarang nih jadi saingannya ku semakin banyak dan kita harus ya berlomba-lomba kreatif tapi yang paling susah sebenarnya tuh kita bikin ciri khas karena kalau kita cuma ngikutin yang lain kita nggak bakal kelihatan mending kita bikin satu ciri khas jadi orang tahu begitu lihat misalnya dari color palette dari warna oh ini Dio oh ini siapa jadi lebih ke membangun itu sih Kak ciri khas ya. lah jadi orang tahu itu kita siapa gitu. Iya, kalau konten kreator tuh memang harus tahu apa fokusnya nih di mana. Ya, Kan misalnya benar. ada yang beauty influencer Ya, atau konten kreator benar. yang lebih ke kecantikan, Ya, ada yang benar. lebih ke misalnya makanan. Ya benar banget. Jadi kalau misalnya random tuh ada tapi susah nggak sih Akhirnya persaingannya lebih. naiknya susah. Iya benar. Kalau dia nggak unik banget dari Benar. diri dia sendiri. Nah kalau Kak dia yang apa? Tadi Vespa itu ya? Ya aku lebih ke ya barang-barang klasik jadul sama reptil sebenarnya Kak. Oh iya. Ya aku juga bikin konten reptil, ular dan lain-lain tuh di TikTok juga. Nah, ini kan berarti ada pengaruh yang cukup signifikan nih dari kuliah di kafe dulu, bener nggak sih Kak? Bener banget. Nah, ini keunggulan dari Kadio sendiri yang dirasakan selama kuliah di Udinus, khususnya di prodi di kafe ya Kak. Kira-kira apa nih yang didapatkan sama sekarang? Ya lebih kreatif sih Kak. Karena di kafe kan harus kreatif kan orangnya kan. Jadi dari situ aku semakin deket sama orang-orang di kafe lainnya teman-teman. Dari situ ya akhirnya ya semakin kreatif kayak bikin apa konten apa ada lagi rame apa terus dari kayak pemilihan warna kan juga termasuk dari kafe juga kan kayak warna apa yang kira-kira pas nih misal di makanan kan
misalnya kita bikin es krim, kalau warnanya kita kasih warna merah kan nggak pas. Jadi kayak ada pelajari juga dari DKV itu. Oh, itu dipelajarin juga. Pelajari juga, Oh, berarti itu sangat berguna juga ya berguna di banget, saat Kadio kuliah di Cafe di Udinus berguna banget. sampai dengan pekerjaan yang sekarang ini. Iya. Terus juga waktu di cafe tuh ada editing juga nggak sih? Ada juga, ada juga ya? ada bikin desain, bikin iklan, dan itu juga Oh iya. sampai sekarang masih kepake, ilmunya masih kepake sampai sekarang. Relevan juga ya Kak berarti Relevan ya banget. apa yang diajarkan sampai dengan pekerjaan saat Bener. ini. Nah, kira-kira itu kan pasti ada apa ya portofolionya juga nih dari pekerjaan-pekerjaan atau hasil-hasil karya yang udah dilakukan dari Kadio sendiri. Iya. Penting nggak sih Kak sebenarnya? Penting banget. Penting banget. Sekarang malah orang apa ya, sebelum misalnya nih kita fotografer, mau pakai fotografer kan pasti harus tahu portofolionya dulu, hasilnya gimana, terus saya konten kreator kita lihat nih hasilnya gimana, view-nya berapa. Jadi itu penting banget, dan apa ya, branding tuh penting banget. Jadi kan sekarang kadang banyak anak muda yang mau upload hasil karyanya pada malu kan. Iya. Ya itu jangan malu, jangan takut lah dikira sombong nih upload gambarnya, upload hasil karyanya. Menurutku jangan nggak usah malu lah, Pede aja ya. pede aja, nggak usah dengerin kata orang-orang, "Wih, ngapain sih upload gitu." Nah, Iya soalnya sih, penting banget bener. itu. Apalagi kalau misalnya desain gitu-gitu kan orang pasti ngelihatnya ini ciri khasnya kayak gimana sih gambarnya atau misalnya kontennya kayak gimana sih Ya, bener. gitu kan biar orang tahu nih cocok deh kayaknya pakai ini gitu. Bener. Soalnya tuh ibaratnya semua orang bisa foto, semua orang bisa desain, cuma nggak semuanya tuh punya ciri khasnya, nggak ada ciri khasnya. Lah itu lebih ke situ sih Kak. Iya. Dari tekniknya itu juga sebenarnya ada ya kalau dari The Cafe Di kafe kan ada tadi ya? kan ada fotografi juga, ada bener, banyak bener. sih Kak di kafe. Oke, kira-kira yang bisa Kak Dia sampaikan kepada Dinusian nih untuk yang masih kuliah atau sekarang yang mau akan lulus, Ya, motivasi deh untuk mereka kalau misalnya mau buat bisnis atau melanjutkan karirnya, apa nih Kak kira-kira yang bisa sebenarnya simpel sih Kak. Yang penting tuh jangan takut mulai. Jangan takut mulai. Jadi ya kita mau buka apa, mau mulai apa, yang penting dimulai dulu. Jangan kebanyakan mikir lah kalau menurutku. Cepat-cepat dimulai gitu. Jadi ide yang banyak itu direalisasiin deh, Harus berani aja harus segera dikeluarin, kalau enggak nanti malah kumpul-kumpul, lupa malah juga mendem ya. terus, malah Iya. ada yang lupa, ada yang nggak jalan, keduluan orang lain gitu-gitu. Udah jadinya nggak fresh ya. Ya idenya. bener. Ini kemarin ideku nih udah pakai. Ya kan karena kita nggak keluarin cepet gitu. Iya, oke. Jadi untuk Dinusian, jadi kalau misalnya yang mau menjalankan atau membuat bisnis, kalau punya ide segera direalisasikan, Iya, benar. atau yang mau jadi konten kreator yang suka video-video atau benar. edit-edit bisa juga langsung ya dijalanin terus ya Kak Nah, ya. di apa aja di sosmed gitu-gitu, biar semua orang tahu kalau kamu tuh spesialisnya di apa, di Iya, apa gitu. karena kalau misalnya konten ini kan kita nggak tahu ramenya di kapan, jadi Iya, memang harus benar. konsisten buat terus juga kan, Iya, Kak, ya? benar banget. Benar, oke. Terima kasih untuk Kak Dio Ya, terima udah kasih hadir di juga, cerita Kak. alumni hari ini, sharing sama kita semua bagaimana perjalanan karirnya dari lulus kuliah sampai dengan saat ini. Oke, sukses terus Kak Dio, Ya, semoga amin. buka cabang banyak untuk Amin. bisnisnya di Udinus juga. Siap, bisa. Biar kita bisa lebih dekat nih untuk nyobain juga. Oke. Oke, untuk Dinusian terima kasih sudah menyaksikan cerita alumni hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.